Om Swastiastu. Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Iti Sang Yang Widiwasi. Bertemu lagi dengan saya, Komang Susila. Kali ini saya akan mengajak Anda semua mengenal lebih jauh tentang Dasa Awatara. Penasaran? Ikuti saja video saya selanjutnya. Oke. Awatara dalam agama Hindu ada 10 awatara ya. Nah, masing-masing awatara ini dalam pandangan agama Hindu turun sesuai zamannya. Nah, dalam agama Hindu ada 4 zaman atau disebut catur yuga. Nah, yuga yang pertama itu namanya Satya Yuga ya. Awatara yang turun pada masa Satya Yuga ini ada Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, dan Narasimha Awatara. Kemudian yuga berikutnya disebut Treta Yuga atau yuga kedua ya. Awatara yang turun pada Treta Yuga yakni Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara. Kemudian ya, yuga yang ketiga disebut Dua Para Yuga. Nah, awatara yang turun pada masa Dua Para Yuga ini adalah Krishna Awatara. Nah, yang keempat adalah Kali Yuga. Nah, awatara yang turun pada masa Kali Yuga ini disebut ada Buddha Awatara dan Kalki Awatara. Jadi itulah 10 awatara dalam agama Hindu yang turun sesuai zamannya atau sesuai yuganya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh awatara-awatara ini, ikuti terus video saya selanjutnya. Oke, tadi saya sudah jelaskan awatara turun sesuai zamannya. Selanjutnya kita akan berbicara awatara ini turun karena apa. Yang pertama, Matsya Awatara turun itu untuk mengingatkan Maharaja Manu akan adanya banjir bah atau banjir bandang ya. Ketika banjir bandang, Matsya Awatara ini menyelamatkan Maharaja Manu dari banjir itu sehingga bisa mengembangkan kehidupan. Kemudian yang kedua, Kurma Awatara. Ya, Kurma Awatara ini turun ke dunia untuk membantu para dewa dalam mendapatkan tirta amarta atau tirta suci kehidupan. Kemudian yang ketiga, Waraha Awatara. Waraha Awatara ini turun ke dunia untuk mengambil bumi yang akan ditenggelamkan di dunia kosmik ya. Diambil oleh Waraha Awatara sehingga bumi ini terselamatkan ya. Dari siapa? Dari niat tidak baik Hiranyaksa, yaitu raja raksasa. Kemudian yang keempat, Narasimha Awatara, yaitu awatara yang turun ke bumi untuk mengalahkan Raja Hiranyakasipu yang sangat benci dengan para pemuja Dewa Wisnu. Yang kelima itu Wamana Awatara, itu awatara turun ke dunia untuk memberikan pelajaran kepada Maharaja Bali yang angkuh karena memiliki kekuasaan. Selanjutnya awatara Parasurama ya. Beliau turun ke dunia untuk mengadili kesatria-kesatria yang berbuat tidak adil kepada masyarakatnya. Yang berikutnya adalah Rama Awatara, yaitu untuk mengalahkan Raja Rahwana yang sudah berperilaku sombong ya. Yang ke-8 itu Krishna Awatara, untuk mengalahkan Raja Kamsa yang telah mengambil secara paksa kerajaan pada masa itu. Kemudian Buddha Awatara. Buddha Awatara itu turun ke dunia untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kekeliruan pemahaman akan konsep-konsep keagamaan. Yang terakhir adalah Kaki Awatara, yaitu turun ke dunia untuk mengalahkan kekuatan negatif yang sudah merajalela
dan menegakkan dharma sehingga kembali lagi terjadi keharmonisan dalam kehidupan ini. Nah, itulah sekilas tentang Dasa Awatara. Semoga apa yang saya jelaskan tentang Dasa Awatara ini memberikan penambahan pemahaman tentang kita bahwa Awatara itu turun ke dunia berdasarkan yuganya, sesuai zamannya, kemudian sesuai kebutuhan dari alam ini, ya, tidak hanya datang begitu saja. Ya, maka Awatara ini turun ke dunia dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan zamannya. Itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.